Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Purnomo dan saya dari kelompok 5 kelompok Citra, yaitu dengan judul Flash Filter. Dengan anggota kelompok yaitu yang pertama Azil Zakira Fideva, NRP 011, selanjutnya ada Alfani Riza Mahendra, NRP 015, dan selanjutnya ada saya sendiri, Firzatullah Muhammad Sidki, NRP 0222. Pada kali ini kita akan membuat filter atau face filter yang nantinya dia akan memfilter seperti filter Instagram, yaitu filter berupa kubu head dan filter anjing. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin kelompok kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu face filter. Anggota kelompok Azza Kirafideva NRP 12, Alfani Riza Mahendra NRP 15, Fizatullah M Sidki NRP 22. Bahasan topik utama dalam presentasi ini adalah penjelasan OpenCV, penjelasan fungsi-fungsi OpenCV yang digunakan. Penjelasan OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Di dalam OpenCV sudah memiliki banyak fitur, antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, Kalman filtering, dan berbagai jenis metode AI lainnya. Dan menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low-level API. Secara OpenCV. OpenCV merupakan open source computer vision library untuk bahasa programan C dan C++, dan telah dikembangkan ke Python, Java, dan MATLAB. Library dapat diunduh melalui link sebagai berikut. Saat ini versi yang terbaru adalah 3.3.0 dengan tanggal rilis 3 Agustus 2017. Fitur OpenCV, image dan video I/O, computer vision secara umum, dan pengolahan citra digital. Modul computer vision high level, metode untuk AI dan machine learning, sampling gambar dan transformasi, metode untuk menciptakan dan menganalisa gambar biner, metode untuk memperhitungkan model 3D. Fungsi-fungsi yang digunakan pada OpenCV. Fungsi menerap fungsi ini mengubah gambar skala abu-abu menjadi gambar biner sesuai dengan rumus sebagai berikut, di mana T X Y adalah ambang batas yang dihitung secara individual untuk setiap pixel. Fungsinya dapat memproses gambar di tempat. Fungsi CP2 Cascade Classifier memuat pengklasifikasi dari file. CP2 CVT Color mengkonversi gambar dari satu ruang warna ke ruang warna lainnya. Konversi antara itu RGB, BGR, dan skala abu-abu, konversi warna. CV2 wait key, menunggu tombol yang akan ditekan. CV2 bitewise NAT, inversi setiap bit dari sebuah array. Fungsi bitwise NAT menghitung per elemen bitwise inversion dari input array. CV2 bitwise AND, mengkomputasi bitwise conjunction dari dua array. Menghitung per elemen bitwise conjunction dua array atau array dan scalar. CV2 add ini juga merupakan penambahan gambar, tapi bobot yang berbeda diberikan pada gambar untuk memberikan perasaan campuran atau transparansi. Detect multiscale, mendeteksi objek gambar dengan ukuran berbeda pada gambar masukan. Objek yang terdeteksi dikembalikan sebagai daftar persegi panjang. CV2 resize, scaling hanya mengubah ukuran gambar. OpenCV dilengkapi dengan fungsi CV resize untuk tujuan ini. Ukuran gambar dapat ditentukan secara manual atau Anda dapat menentukan faktor penskalaan. Metode interpolasi yang berbeda digunakan. Metode interpolasi yang disukai adalah CV inter underscore area untuk penyusutan. Terima kasih, itu saja yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firzatullah Muhammad Sidki. Tentunya saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang fitur dan penjelasan fitur yang akan digunakan.
pada dasarnya kita menggunakan PyCharm untuk menjalankan dari ini kita menggunakan software PyCharm. Ini kita menggunakan PyGT5 untuk mendesain dari GUI-nya sendiri. Kita menggunakan GUI, nanti akan menampilkan akan kita coba lihatkan sejenak tampilannya. Sebenarnya kita menggunakan PyGT5 GUI, CV2 yaitu terus Imutils untuk menjalankan dari filternya itu. Nah, ini sebagai bentuk GUI-nya kita menggunakan PyGT5 dan nanti akan desain demikian rupa. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk melihat library-nya itu sendiri kita harus melihat dari library ya dari Python Interpreter. Kita harus mendownload sebelumnya itu PyGT5, PyGT5 Tools, dan Imutils juga, PyGT5 Zip, dan mungkin lainnya PyGT5 Designer. Ini mungkin yang kita butuhkan untuk menjalankan dari program ini. Nah, selanjutnya dari atas sendiri kita akan menjalankan dari import CV2. Kita ketahui dari itu merupakan OpenCV. Selanjutnya untuk dari base yaitu CV2 Cascade Classifier, ya yaitu nantinya berarti mengklasifikasikan menjadikan metode cascade gitu ya. Ya seperti itu dengan Cascade Classifier. Selanjutnya untuk bawahnya sendiri ini hanya sebagai dari CSS-nya dari tampilan GUI tersebut. Kita ke bagian yang sedikit lebih penting untuk bagian dev choose head, self choose head nanti merupakan filter dari choose head. Dia akan soft choice-nya bernilai 1. Selanjutnya untuk choose doc, soft choice-nya bernilai 0 dan akan mengprint. Nah, flip image ini nanti dia ketika ini untuk programnya nanti akan terletak pada bagian-bagian ini. Ini hanya sebagai untuk menjalankan ketika tombol ditekan, dia akan flip akan berubah. Ketika tidak, dia akan flip akan mengembalikan seperti ulang. Nah, ini untuk sama untuk grayscale. Untuk dev video sendiri, kalau kita ketahui dev video sebagai kita menggunakan metode display image. Tentunya untuk translate kita menggunakan keyboard translate atau kita ketahui dev video sebelumnya kita jelaskan dev video itu sendiri untuk berhubungan dengan menampilkan filter dan gambar. Dan translate itu sendiri itu sebagai update dari tampilan ketika self video flag dihidupkan. Ini menjelaskan ini hanya bagian ini cuma merubah bagian tombolnya stop dan ketika source. Nah, ini mulai ketika source kita ketahui defaultnya ketika 0 dia berupa kamera default dari laptop itu sendiri dan ketika kita menambah 1 kita juga bisa menggunakan Droid Cam client dan sebagainya. Selanjutnya untuk soft webcam ini merupakan source dengan source-nya sebelum defaultnya 0 dia akan merekam. Jika soft webcam false dan ketika tidak ditemukan maka dia akan bikin not find your camera source. Nah, ini kembali soft webcam default ke 0. Dan ya ini untuk getting FPS-nya sendiri kita tadi menggunakan Imutils. Kalau kita ketahui FPS itu frame rate per second, jadi dia itu menampilkan FPS maksimal dan akan di-print pada terminal. Sehingga kita akan mengetahui nilai dari FPS tersebut. Nah, jika FPS di start akan dijalankan, dia akan self flag-nya bernilai 1. Dengan red M, dia membaca dari self M dengan int red, dengan dia akan berubah color-nya menjadi grey supaya memperingan dan dia akan fast detect multiscale. Kalau kita ketahui fast detect multiscale yaitu men-scan ya barnya sebagai pembagian dari wajah. Nah, kalau ketahui dari for wajah in f x y w h, x berupa yaitu koordinat x-nya, y koordinat y dari wajah, w itu lebar dari wajahnya itu sendiri dan h ketinggian dari wajah. Kalau kita ketahui tadi if self choice sama dengan 1 yaitu berupa choose head, jadi dia akan dari infilter ini filter ini akan masuk ke dalam GUI-nya dari nilai int x y w h. Sama untuk self flag sama dengan 3 ketika dia bernilai 3 atau soft FPS 3 maka FPS stop. Jadi ketika dia akan melakukan pengulangan FPS itu sendiri. Itu self gray flag sama. Nah, ini untuk MCV2 flip ketika 1 dia akan
menggunakan vertical axis. Kalau kita ketahui vertical axis, dia akan memotong pada bagian kanan dan kiri. Kalau kita coba lihat ya, kita menggunakan source dari default-nya. Nah, ini kita menggunakan kamera webcam. Nah, ketika kita flip, nah, dia akan memotong garis Y. Andaikan kalau kita coba tadi menggantinya 0, dia akan memotong garis X sehingga gambar akan naik atau turun, atau naik turun, atau atas bawah. Nah, selanjutnya untuk show video after filter, sama untuk self display image, kita ketahui nanti di bawah self display image. Nah, di bawah ini selanjutnya untuk self video flag ketika false, berarti ketika ditekan yaitu tombol stopnya, maka dia akan menghentikan dari penghitungan FPS. Untuk display image sendiri, key format yaitu berhubungan. Nah, kita function definition ini kita menggunakan metode yaitu display image-nya itu sendiri dengan key format, yaitu berhubungan dengan warnanya itu sendiri, format dari warna. Nah, ketika ini RGB dan langsung self image label ini yang penting, dia akan menaruh pada bagian label-label dan pada kita ketahui label image label data ke 93. Nah, ini 93. Nah, self image label kita widget. Jadi akan berubah pada masuk ke dalam bagian label-label. Penjelasannya seperti singkat saja. Nah, ini untuk self wiki dia akan dia berinteraksi dengan tombol ataupun interaksi dengan delay seperti itu. Selanjutnya untuk self ini sama, self display image. Mungkin ini sudah. Nah, ini untuk program di bawah ini untuk menjalankan dari graphical user interface-nya itu sendiri dengan SJS exit, jadi juga akan keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian dock filter. Kalau pada bagian dock filter itu sendiri kita jelaskan, kita menggunakan pad dengan text filter CV2 Imrate. Ini CV2 Race ini sebagai perhitungan untuk peletakan dari precision dari docknya itu pada bagian ini untuk menyesuaikan pada bagian wajah. Sebenarnya ini untuk menyesuaikan letak di mana FC ini sebagai kameranya sendiri. Kalau kita lihat FC itu gambarnya, nah, return to FC, D, X, Y, W, H, X sama koordinat dari X, Y, dan W itu lebar, H itu tinggi. Selanjutnya untuk for E range integer H, kali ini sebagai menentukan dari peletakan yang seharusnya dari filter itu sendiri. Jika kita rubah nanti juga akan berdampak peletakan bagian misalnya pada bagian kepalanya atau bagian filter peletakannya nanti juga akan mempengaruhi dari daerah yang akan masuk ke dalam ROI. Selanjutnya untuk put dock filter sama CV2 Imrate untuk kita membaca atau memasukkan file dari apa itu namanya filter itu sendiri nanti akan ditempelkan ke dalam wajah kita. Untuk dock H, dock W, dock channel itu sama, itu untuk mengambil nilai shape pada gambar dock filter, dan dock gray ini untuk merubah untuk dan memperingan atau menjadikan menjadi ke gambar grayscale, ya akan lebih mudah. Untuk membuat kit mask inverse mask of dock, kit mask of dock 10 sampai 255 berarti dia bernilai 10 sampai 255. Nah, kalau kita mengganti 235 maka nilai di atasnya juga akan berubah. Misalnya ini berarti yang berubah berarti nilai 0 sampai 10 karena nilai dari berupa 0 sampai 255. Dia akan membuat background menjadi gelap sehingga yang pada bagian yang akan difilter dia akan menjadi putih. Dan yang original mask in CV2 bitwise not original mask, maka dari yang atas ini membuat background kembali menjadi putih dan ini akan menjadi hitam. Ini FCWH ini sama, dia akan koordinat X akan ditambahkan dari W. Nilai W kalau kita ketahui FC shape bagi seperti kurung buka bagi dua ini yaitu berupa FC0 dan FC1. FC0 itu baris, FC1 itu pada bagian kolomnya. Nah, untuk dock width integer 1,5. Hasilnya untuk dock X1 face interway ini sama. Ketika dock X2 Y2 itu sama.
Yang berbeda hanya bagian dock G1 dan dock E1. Ini untuk men-setting lokasi dari koordinat filter anjingnya itu sendiri, kita pada bagian dock filter. Dan ini untuk dock size in relation to face, untuk men-scaling. Biasanya kita juga akan menggunakan resize sebelumnya. Belum dari resize yang atas ini akan masuk ke dalam sini. Nah, selanjutnya ini yang men-resize original mask, ini bagian interpolasi masuk ke dalam CV inter area. Dia akan masuk ke dock filternya itu sendiri, dan mask itu sebagai tampilan stikernya atau tempelan itu sendiri. Selanjutnya untuk sehingga dia seperti dia ini sebagai parameter ya, handle frame frame. Nah, ini kalau kita lihat di bagian ini, dia akan menyesuaikan pada bagian maksimal dari frame yang tersedia. Misalnya dock X1 jika kurang dari 0, maka dia nilai terkecilnya yaitu berarti ambil dari 0. Dock G1 sama, dan nilai tertingginya dari dock X2 FCW yaitu lebih dari, maka dia akan nilai maksimalnya sama. Selanjutnya ketika ini masuk interpolasi setelah resize, ketika dia ada perbedaan dari sini, maka dia akan di resize ulang. Selanjutnya dia akan tag ROY. Tag ROY itu ibarat pada bagian itu dia akan memberikan daerah atau yang akan difilter. Nah, ketika bagian akan difilter, maka ROY background menjadi pada bagian ROY-nya itu sendiri dia akan menghitam atau dijadikan warna hitam. Tadi kita CV2 by yang not RON itu kan yang juga menjadi background putih ya. Ini not, ini background putih, yang N ini sama. Untuk back mask nanti dia akan setelah ini dua ini akan masuk ke dalam dengan CV2N. Nanti ibarat kita menempelkan pada bagian wajahnya kita. Kalau kita ketahui ROY itu sendiri yaitu mengambil daerah pada hasil tangkapan kamera yang nantinya pixel tersebut akan dipasang pada wajahnya. Filter anjing akan dipasang dengan kembalikan nilai dari FC Dock sama, ini sama. Untuk adding foreground dan background sama. Ini hanya sama untuk di atas, cuma ini bagian filter nose, atas ini bagian filter dan lain hidupnya. Nah, ini untuk sama untuk foot headnya. Kalau kita lihat red dia sama, kita hanya mengganti pada bagian gambarnya saja. Dan peletakan dari ini ya, ini juga akan memengaruhi peletakan dari filternya itu sendiri. Kalau sebenarnya kita akan coba. Setelah itu kita akan mencoba dengan menggunakan Droidcam. Saya mencoba itu. Nah, seperti ini. Dock filter. Kami akan nilai dari ini, kita flip, dia memotong garis sumbu Y. Nanti dia akan kanan dan kiri. Gray. Nah, sama. Selesai. Jadi kita coba yang pada bagian menggunakan Droidcam. Nah, selanjutnya kita sudah menggunakan Droidcam lain. Dia kita akan mengganti jadi satu. Nah, sama untuk kita ini selanjutnya ya seperti itu. Nah, setelah itu ya mungkin untuk sekian penjelasan filter dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvarini Samaendra. Di sini mungkin saya ingin sedikit untuk menambahkan. Ya, jadi untuk program filter yang kami buat ini konsepnya itu menggunakan konsep modular. Jadi untuk program filternya sendiri itu kami pisahkan filenya dan kami taruh di dalam package yang namanya filter program.
Nah, di sini ada beberapa file, yaitu 2 filter yang kami gunakan. Nah, ini ada yang kuda ini. Awalnya karena kami ingin mencoba di menggunakan running GPU, tapi nggak jadi. Dan juga ada yang init. Nah, init sendiri ini bisa dikatakan itu merupakan construction file. Nah, isinya kayak gini. Jadi from ini import ini gitu. Nah, gunanya ini adalah ketika kami memanggil untuk programnya itu kami tinggal memanggil ini import filter program as apa gitu. Nah, nanti dia akan secara otomatis memanggil semua fungsi yang ada di file-file ini tadi. Nah, mungkin salah satunya ini ya, filter ini kan ada beberapa fungsi. Nah, itu kami memanggilnya dengan menggunakan ini, bintang. Lalu karena dia ini posisinya kan sama ya, relatif kan dia. Maksudnya kan dia menggunakan posisi relatif, yang mana posisinya itu dalam satu folder yang sama gitu. Sehingga dia ini menggunakan titik untuk penulisannya. Gitu. Nah, lalu untuk GUI-nya sendiri, kami di sini menggunakan BYGT5, yang mana konsepnya itu menggunakan object oriented, yang dimana di sini itu menggunakan method serta untuk widgetnya atau untuk untuk komponen-komponen dalam GUI-nya itu menggunakan di GUI dia itu dalam bentuk properti. Jadi seperti radio button, label, flip button dan lain sebagainya itu dalam bentuk properti. Dan untuk metode-metode dari project ini, dia itu mulainya di sini untuk penulisannya. Jadi ini ditambah sendiri ya. Ini ditambah sendiri. Serta untuk menampilkan videonya juga dia itu tidak menggunakan milik OpenCV. Jadi di sini kami menggunakan QImage untuk menampilkan videonya. Itu di ini QPixmap from image gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin. Lalu untuk penggunaannya sendiri itu di sini misalnya button dia itu menggunakan function click yang maksud saya parameter klik yang mana isinya itu function lambda dari metode yang kita masukkan di sini. Jadi lambda sendiri ini merupakan fungsi yang dia itu sifatnya hanya satu baris gitu ya. Jadi dia hanya satu baris yang mana dia itu menjalankan metode ini. Metode misalnya ini ya, self grayscale. Jadi dia itu akan menjalankan grayscale ini tadi. Dan begitu pula untuk yang lain. Nah, sedangkan untuk radio button, dia itu menggunakan parameter toggle. Yang isi parameternya sama, function juga, function lambda juga. Dan perlu kita ingat ini self choose doc ini maksudnya dia itu metode yang ada di dalam kelas ini. Yang mana metode tadi itu sudah kita definisikan ya. Jadi misalnya choose doc itu di sini sudah ada. Nah, ini. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu mungkin kita langsung coba running aja ya. Kita coba running. Oh, sorry. GUI ini. Oh ya, mungkin sedikit tambahan juga untuk filter collection ini isinya ini ya, gambar-gambar yang kita jadikan referensi filternya. Serta di sini ada file.ui karena di sini kita menggunakan Qt Designer untuk mendesain GUI-nya gitu. Nah, ini untuk tampilannya. Jadi kita itu bisa menggunakan dua resource. Nah, kebetulan saya juga menggunakan DroidCam di sini. Jadi bisa menggunakan resource 0 yang mana dia itu menggunakan webcam dari laptop atau PC. Lalu yang lainnya misalnya satu gitu ya, itu menggunakan resource lain, misalnya DroidCam tadi. Nah, ini misalnya kita coba dulu yang resource 0. Ini ya, ini sudah mulai berjalan. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini resource-nya tadi itu akan berubah menjadi nilai FPS. Ini misalnya saya hilang ya. Nah, ini FPS-nya meningkat. Misalnya saya ada, maka FPS-nya turun. Memang filternya kurang lebih seperti itu. Ini misalnya saya ganti do filter, nah hasilnya seperti ini nanti. Ini katakanlah saya ganti gray bisa, lalu flip juga bisa, gitu. Lalu misalnya ini saya stop, lalu resource-nya saya ganti, misalnya 1 gitu ya. Ini saya show. Nah, nanti dia itu akan secara otomatis menggunakan resource yang DroidCam. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, gini, kurang lebih gitu. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesimpulan dari project ini, kita bisa menggunakan, bisa mengkreasikan banyak hal ya, bisa dikatakan dengan hanya menggunakan library CV2 ini atau OpenCV, yang mana memang itu library bisa dikatakan didedikasikan untuk
computer vision gitu. Jadi mungkin salah satunya ini ya, membuat filter seperti ini, atau mungkin bisa dengan membuat game yang dia itu berasaskan kamera seperti itu. Serta untuk GUI-nya sendiri sebenarnya banyak pilihannya, yang nggak cuma ini. Dan GUI di sini itu atau graphical user interface gunanya itu untuk supaya interaksi antara mesin dan juga manusia yang menggunakannya itu menjadi lebih enak ya, lebih interaktif gitu, daripada kita hanya menggunakan tampilan dari window-nya OpenCV gitu. Nah, untuk salah satunya yang bisa kita gunakan itu PYGT5, atau bisa juga menggunakan TK Inter, biasanya seperti itu. Dan di sini juga ada Immortals Video, ini gunanya untuk menampilkan FPS atau yang ini, FPS dari frame yang oleh kameranya tangkap per second-nya gitu. Setelah peletakan filter itu tadi gitu. Oke, ya, sekian, terima kasih.